Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu wali santri serta para ustaz dan para jamaah, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mentakdirkan kita dalam posisi sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amal ibadah kita yang akan membawa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku, ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Qatadah, dari Zuhairoh, dari Sa'id bin Hisam, dari Aisyah, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah senang juga ketemu orang itu. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci ketemu Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah benci ketemu orang tersebut. Bapak Ibu, para jamaah, kalimat di sini disebutkan man ahabba liqa Allah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, itu artinya kalau diterjemahkan itu barang siapa ketemu Allah, itu artinya barang siapa yang senang mati. Ketemu Allah itu mati. Jadi kalau diterjemahkan barang siapa yang senang mati, maka Allah senang terhadap orang itu. Dan barang siapa yang benci dengan kematian, maka Allah juga benci dengan orang tersebut. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita pada hari ini senang mati? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu Aisyah juga protes. Maaf, saya ini lidahnya itu sakit. Apa namanya ini? Karyawan. Karyawan. Bahkan bicara sakit.
pakai makan sakit. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Fakultu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarohiyatul mauti, apakah benci dengan mati ya Rasul?" Fakuluna nakrohul mauta, maka kita semuanya itu benci dengan mati ya Rasul. Sama dengan kita misalnya pernyataan seperti ini. Lalu Rasulullah mengimbangi Pakola bersabda, "Laisa kadaliki, tidak seperti itu wahai istri saya. Walakinnal mu'mina, akan tetapi orang mukmin itu idza busyira bi rahmatillah, kalau mau mati itu diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, waridwanihi, dan diberi kabar dengan ridhonya Allah, wajannatihi, dan diberi kabar tentang surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang mukmin itu penjelasan Rasulullah itu kalau mau meninggal, mau mati, itu ditujukan rahmat Allah. Tahu rahmatnya? Rahmat itu kumpulan dari Rahman Rahim. Kumpulan dari Rahman Rahim itu namanya rahmat. Rahmat Allah itu ya, saya tunjukkan misalnya di hewan. Singa atau macan itu kalau ketemu binatang yang lain dimakan. Kalau ketemu manusia dia dimakan juga. Tapi macan atau singa itu kalau dia punya anak, anaknya nggak dimakan, walaupun sama-sama dagingnya. Itu namanya rahmat. Itu namanya rahmat. Jadi kalau Allah mengkhabarkan kepada orang yang mau meninggal itu dengan rahmatnya, yang mau meninggal itu tidak susah, apalagi dengan ditunjukkan ridhonya. Ridho, tahu ridho? Bapak, seorang bapak dengan anak, kalau bapaknya ridho, anak belum minta apa-apa itu sudah diberikan. Tapi kalau bapaknya gak ridho, ada orang jualan es itu, walaupun anaknya minta es, gak itu kok mau. Malah diomongin oleh bapaknya, jangan minum es, nanti pilek. Tapi anak yang diridhoi oleh yang orang tua tadi gak minta es, diberikan es.
Itu bedanya. Jadi kalau orang mau mati kok ditunjukkan ridhonya Allah, ditunjukkan lagi surga. Di Quran surat 41 ayat 30 Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kalau ada orang mengatakan Tuhan saya Allah, tidak diam di situ, lalu kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. ini diteguhkan pendiriannya, mengikuti aturan Tuhan yang diyakini tadi. Apa balasan Allah? Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut. Lihat, hati orang itu tersebut distempel, jangan takut. Artinya takut itu tertos ya, takut itu. Apa yang buat takut? Sesuatu yang buat takut itu dihilangkan oleh Allah. Karena orang itu meneguhkan pendirian. Nomor 2, dan janganlah merasa sedih. nah, yang membuat sedih, apa saja yang membuat sedih itu dihilangkan. Kalau orang itu sudah mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya. Kemudian yang ketiga, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ditunjukkan surga. Surga itu ya. Nah, disebutkan ini jannah, atau disebut jannatin. Itu artinya kebun-kebun. Jadi alam surga itu ya seperti alam ini, yang tapi sangat indah. Tidak seperti ini, tapi alam yang sangat indah seperti yang kita tempati ini. Misalnya gambar ini, gambaran surga, gambaran bukan surga. Misalnya ini, ini gambaran, ini gambaran surga. Ini loh. Ini jannah namanya. Jannah itu kebun-kebun. Di berdasarkan Quran dan hadis, yang nama surga itu ini Bapak, indah. Di sini macam-macam, ada airnya, ada tumbuhannya, ada permadaninya, ada
buahnya seperti ini. Nah, ini yang di dunia ini. Ini di dunia. Surga itu gambaran pepohonan yang banyak, tempat teduh, ada permadaninya, ada dipan-dipan. Contoh ya, di surat 55 nih, surat Ar-Rahman. Itu ada ayat ini. Ayat ini 46. Wa liman khafa maqama rabbi jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Buat melang sakit ya. Iya. Ngomong orang. Ngomong kalian. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Nah, itu. Orang yang takut kepada Allah, artinya orang takwa. Nanti menghadap Tuhannya itu, menghadap Allah ada dua surga. Ada dua surga. Di ayat berapa? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Nah, seperti ini. Punya pohon-pohonan, punya buah-buahan. Kalau ini kan di dunia, tapi ya gambaran saja. Gambaran. Ada air yang memancar. Ini kalau di surga itu sangat indah ya. Tidak bisa dibayangkan, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Nah, di surga itu ada ini bahwa ta'afna, keduanya mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Surga itu banyak. Ono surga Firdaus, ono Jannatul Ma'in, ono Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Banyak, macamnya ada 8. Nah, di sini ada pohon-pohonan, ada buah-buahan. Di ayat 50, fihima ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Ini gambaran indah. Kemudian di ayat 52, fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Buah-buahan yang berpasangan. Ono hijau, ono
apa? Sak buah loh, satu buah. Misalkan mangga merah, mangga kuning. Itu di surga. Orang yang masuk surga itu digambarkan oleh Allah ayat 54. Muttaqi'ina ala furusin bataimuha min istabrak wa jannataini dan mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Bertelekan itu Laya-laya di atas permadani. Jerone permadani itu sutra. Itu surga, gambaran surga. Ditambah lagi. Dan buah-buah kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi buahnya itu ada ini, petik. Karena petik dimakan, buah lagi, matang lagi. Petik makan, buah lagi, matang lagi. Itu di surga. Tapi disediakan bagi waliman khofa maqama rabbi jannatan. Disediakan bagi orang yang takut kepada Allah, takwa. Bapak Ibu saudara sekalian, orang jangan mati, terus dituduhno mulku, dituduhno rahmati Allah, ditunjukkan ridhonya Allah, ditunjukkan surga, seneng nggak nanti? Senang. Wong iku seneng mati ketimbang urip. Maka hadisnya tadi menyebutkan begini. Dia man ahabba liqa Allah, sapa sing seneng mati, ahabballahu liqa'ahu. Maka Allah senang terhadap orang itu. Nah itu senang. Nah sama dia Pak Bu. Siapa yang orang yang kafir ini? Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir itu idza usira bi adabillah, apabila mau mati itu ditunjukkan bi adabillah, siksa, wa sakhatihi, dan ditunjukkan kebencian Allah, tunjukkan adab dan kebencian Allah. Kalau di surat 23 ayat 99 ayat 100 itu Allah menyatakan, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Orang kafir itu orang mati kan, harus balik nanti. Tapi ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kenapa? Ayat 100. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Ini lah. Maunya dia beramal soleh terhadap yang ditinggalkan, dunia ditinggalkan. Dia gak iso. Kalau ceritanya mati baik.
Maka dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Tidak akan terjadi. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Oh, iya. Kamu hanya bicara saja, ngomong kok. Kita urut mana sehat mana ya. Kamu tidak akan berbuat baik sebagaimana waktu belum mati. Nah, sekarang kamu berhadapan dengan alam selanjutnya. Ayat ini menyatakan ini. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dinding di sini namanya barzakhun. Namanya alam barzakh. Dan itu sampai hari kiamat. Yang pertama. Bapak bisa lihat di sana ditunjukkan contoh ya, gambaran surga. Saya gambaran neraka. Begini. Gambaran tidak neraka semua. Begini. Orang kalau mau mati orang kafir itu bukan dasarnya rokok. Nah orangnya dilempar ke neraka, jatuh bertahun-tahun ke neraka. Tidak hanya itu, ditunjukkan lagi seperti ini, karena dia termasuk golongan orang yang masuk neraka, maka ditunjukkan oleh Allah gambaran orang yang di neraka. Contohnya misalkan ada orang yang masuk neraka seperti ini. Orang di neraka itu nanti siksanya seperti ini, lebih dahsyat lagi. Tidak hanya ini, tapi nggak mati loh, tidak ada kematian, walaupun hancur badannya, tidak ada kematian. Kemudian dia merasakan juga seperti di Quran surat 8. Nih, di ayat 50 akan terjemahkan. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan. Surat 8 biru, surat Al-Anfal, surat 8 ayat 50. Nih, walau taro idh tawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, kalau kamu melihat ya Rasul, wahai orang beriman, kalau kamu melihat para malaikat itu mencabut jiwanya orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, ganti malaikat. Malaikat itu gunung 10 Jawa itu diambil disuruh biar aja gunungnya 10 Jawa. Nah menungsa cilik esan ini, diambil malaikat itu apa rasanya? Malaikat pun ya kan, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Nah, kalau kamu melihat ini,
tentulah kamu akan merasa ngeri. Nek ngono kira-kira wong sing jali mati seneng apa enggak? Hah? Enggak seneng. Gitu gue sing diarani di ayat ini tadi. Jadi enggak seneng wonge menghadapi kematian. Tidak senang menghadapi kematian. Maka karena tidak senang, karihallah liqa'ah, maka dia tidak senang dengan mati. Kalau tidak senang dengan mati, benci dengan mati, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah juga benci terhadap orang tersebut. Di sini diriwayatkan Muslim. Ada pertanyaan di sini? Monggo. Barangkali yang mana? Ini mohon maaf saya sakit ini ya, mulutnya. Ngomong loro. Dimakan loro. Saya makan bubur sebab sakit. Nggih, monggo. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah. Illallah, bukan la ilaha. Apa dulu? La ilaha, la ilaha, tadi ha. Bukan. La ilaha illallah. Jadi kalau diartikan tidak ada Tuhan yang disembah, illallah. Ilahun itu Tuhan yang disembah. Rabbun, Tuhan yang memelihara. Makanya dungo niku ngeten. Rabbana atina fid dunya. Rabbi firli. Pakai Rabb. Tapi kalau menyatakan tidak doa, itu menyatakan misalkan sambat, ya ilahi, wahai yang disembah, ya Allah maksudnya. Jadi nama Allah itu banyak, ada 100 ya. Sebutan Allah itu ada yang Allah Rabbi, ada sebutan Allah ilahi. Contoh ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus ilahin nas. Sampaikan ya Rasul, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Tuhan yang memelihara manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, yang disembah manusia. Ilahun, Tuhan yang disembah. Jadi bukan la ilah. La ilah itu kalau ini tidak ada la, tidak la ilah, tidak ada, tidak. Kalau ini la ilaha enggak boleh. Boleh orang yang la ilaha tidak ada Tuhan yang disembah. Oh itu bahaya. La ilaha enggak ada Tuhan yang disembah. Itu belum pedot. La ilaha illallah. Ada lagi.
Monggo. Saya tambah sedikit ya. Iya. Sakaratul maut itu nyawa akan keluar itu seperti ini. Di Quran surat 75 mulai ayat 26. Oke. Surat Kiamat di ayat 726. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Oh, kalau nafas manusia itu sudah mendesak di sini, nyawa itu mengganggu oksigen. Orang itu kalau mau mati itu kakinya itu dingin, apa? Nah, dingin, unggah. Sini panas, unggah ini dingin. Tapi kalau sudah di sini, Masya Allah. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Tuh, siapa yang dapat menyembuhkan? Karena ada hadis orang itu kalau mau mati itu seperti dibacok pedang ping 300 cerok siji cerok ping 300. Jangan bayangkan ya, ono daging 1 kilo terus dibacok pedang ini dihitung ping 300 jer ping 300 apa? Gak lecet dari bakso. Itu kalau mau mati itu seperti rasanya seperti dibacok pedang ping 300. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, Manroh, siapa yang dapat menyembuhkan? Kamu. Nah, kecuali wong sing iman. Yang mau mati ya, rasanya enggak dibaca ping 300, tapi karena ditunjukkan surga, ditunjukkan ridhonya Allah, tidak terasa. Sakitnya itu tidak terasa. Yang menurutnya dirasakan dulu. Ya, mulai wayai mati, ini ngaji begini, dirasakan dulu. Kalau kita beriman pada Allah, keluarnya enak. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo keluar. Tentu Pak, dijak betul. Gak ditarik-tarik itu enggak. Dijak betul. Ila radiyatan mardiyah, kepada ridho Tuhan. Kamu juga ridho. Wah, dan itu ngono enak. Tapi orang iman. Kasih jangan mati niku. Lalu istiqomah gini, baru otaknya pikir, waduh mati aku. Makanya ayatnya ini. Wadotna annahu firaq. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Yakin mati ya. Ini tandanya. Wal tafatis satu bisa dan bertaut petis kanan, petis kiri dengan petis kanan. Iya. Tahun ini petisnya itu setahun. Lek duwe betis. Ngono kan wong gak duwe betis itu. Ada? Bukan itu, sing duwe betis ketok.
Lah wis bulet ngene. Terus si ayat ini ila rabbika yauma idzil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kalau kamu dihalau. Dihalau. Kenapa kok sampai bulet ini? Kenapa kok sampai bulet ini? Nih ayat 32. Ini 31. Fala saddaqa wala shollah. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Ini masalahnya. Sama bulut ini. Karena tidak mau membenarkan Rasul, tidak mau membenarkan Quran, yoga sholat. Udah nggak? Nah, apa yang dikerjakan? Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Ini yang dilakukan. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Nanti model. Tapi lah orang yang beriman loh, karena dicabut dengan pelan-pelan, bisa keluar. Jadi nggak sampai reaksi seperti itu. Jika kehidupan dunia itu diibaratkan rumah, maka sakaratul maut adalah gerbang menuju terminal pertama. Sebelum menuju terminal awal dari perjalanan yang panjang ini, karena hidup kita itu ngalir-ngalir, sangat malam akhir. Jadi di sini misalkan ya, orang itu tidak beriman, itu mati biasanya kalau Cina, mati di kamar. Ngebangun di kamar. Untuk orang sih dekat ikut bayang. Kalau dalam sakaratul maut ditutup rapat pintunya, terus nyetel musik, bukan musik, jogetan. Mereka berpendapat, orang sing jangan mati itu mah tarung untuk malaikat. Jadi kalau sampai mati dia jatuh dari angin, terus dalam keadaan mati, orang mati mujud nanti, lek mujud ngetan, itu kuburannya ya mujud ngetan, tergantung matinya. Kayak bukan loh. Kejungkar untuk kuburan gitu Bang. Atau diletakkan di lantai terus ditutup. Contoh ya, ini contoh. Ini ada yang jaga ini ruangan. Kilo wong itu, tapi gak mentolong. Belum kematian wong gak mentolong. Coba bu, matanya lirik. Orang ini sedang dicabut nyawanya. Orang ini tidak mentolong, itu bagus dari ruangan. Yang mulai orang kafir mati. Saya itu pernah punya tetangga itu sudah terkenal ahli nyantet, nyantet wong. Coba? Iya. Kok buku bangun? Ya. Ahli gawe loro wong. Itu
3 bulan ini yang ini Bebek ini ya 3 bulan. Sehingga orang yang lewat di pinggir jalan itu takut siang malam. Dia tidak bisa makan. Kalau makan di suntik, di mana? Oke, terus berapa? 10 bulan. Ya pada akhirnya mati ya. Makanya orang ayatnya nih disuantan, ya, pertanyaan. Di ayat 93 itu ada kalimat yang di tengah-tengah ayat ini, walau taro idil mujrimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sampai terjemahkan dari alangkah betul. Alangkah dasarnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Orang zalim tapi mati. Ayatnya bunyi ini. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Wah, demi malaikat. Oh, diantar. Tapi kita tidak tahu, tidak kelihatan. Nah, wong yang saya diantar itu yang ini, jadi ini. Ya, waktu malaikat dulu. Apa? Wadahnya itu dikeplek-keplek no. Keplek-keplek no mester. Dan itu sampai mati dia. Keadaan seperti itu. Bapak bisa lihat. Lalu ayatnya begini. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Tak mau nyawa. Tak. Terus? Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataannya tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maka mati seperti ini baru sana. Mati yang tidak enak. Mau mati sih husnul khotimah mau. Artinya matinya itu baik di akhir. Contoh ya, mati husnul khotimah nih, ngeten. Ki mati husnul khotimah. Enak-enak sholat. Ini sedang konsentrasi ya, sholat ini. Sedang konsentrasi dia. Kembali ya. Mati ini husnul khotimah. Kita semua ingin lihat. Kalau urusan dunia Allah, yang mati dulu ditangguh masuk surga. Tapi orang masih mati husnul khotimah. Contoh, enak-enak nyanyi ya.
ini husnul khotimah. Terus muga-muga dhewe termasuk nanti husnul khotimah. Yang sungguh-sungguh ya, belajarnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, insya Allah nanti kita akan mati husnul khotimah. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf karena yang mulutnya bicara sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.